ketika kita berbicara tentang ini berarti kita bicara tentang relasi antara sang bapa dan juga sang anak sebagai pribadi pertama dan pribadi kedua. Saya tidak setuju dengan kata-kata pribadi pertama dengan pribadi kedua. Karena itu menjadi sandungan pemberitaan Injil saya kepada orang-orang Islam. Saya tidak suka menggunakan bahasa-bahasa yang rumit. Jadi Bang Edis tidak sepakat dengan pribadi pertama, pribadi kedua, pribadi ketiga dalam alam Tritunggal. Saya tidak setuju dengan kata-kata seperti itu. Tapi kalau dengan kata-kata Bapa, Firman, dan Roh Kudus saya setuju. Tapi kalau ada pribadi nomor 1, pribadi nomor 2, pribadi nomor 3, itu tidak biblikal menurut saya. Oke, secara pemahaman Bang Edis tentang pribadi ini, menurut Bang Edis pribadi ini seperti apa? Pribadi itu maksudnya sehingga Bang Edis menolak bahwa tidak sepakat bahwa tentang ajar tentang pribadi ini, pribadi pertama, pribadi kedua. Iya, saya ingin tahu, tidak bermaksud menjatuhkannya Bang Edis. Oke, baik. Saya, nggak apa-apa, kita diskusi yang bagus. Beda pun nggak apa-apa. Ya, yang penting ya kita sama-sama ini ya Bang Edis. Silakan. Oke. Jadi begini, karena saya ini memberitakan kepada orang-orang Islam, saya tidak mau menggunakan bahasa-bahasa yang rumit. Bahkan nanti kalau orang Islam nanya sama saya malah bingung jelasinnya gimana. Saya hanya menggunakan saja apa yang tertulis di dalam Bible. Bahwa Bapa di surga, ya kan, di mana dia mengutus anaknya yang tunggal menjadi manusia, yaitu Sang Mesias. Nah, supaya semua manusia menaklukkan diri di bawah kaki Sang Anak ini. Karena itulah kehendak Bapa di surga. Supaya semua manusia menjadikannya Tuhan. Saya tidak mau menyebut Bapa di surga Tuhan ke-1, pribadi ke-1, Yesus pribadi kedua. Nanti orang Islam jadi ngomong sama saya, berarti Tuhanmu berkepribadian ganda, berarti ada 3 pribadi. Saya nggak mau menggunakan bahasa-bahasa yang ada dalam Walaupun mungkin yang dimaksudkan oleh orang yang mencetuskan bahasa-bahasa itu mungkin Alkitabiah. Tetapi ketika itu saya sampaikan kepada orang-orang Islam, saya tidak ingin menggunakan bahasa-bahasa yang berat yang membuat mereka malah nanti sulit menerima kebenaran. Oke, misal nih, ada orang nih, taruhlah namanya Muhammad begitu ya, Muhammad itu orang Muslim gitu. Dia nggak terima itu, saya nggak terima itu Tritunggal itu saya nggak terima. Tapi saya menerima Yesus sebagai sosok Mesias. Saya menerima bahwa saya harus menjadikan dia sebagai pemimpin hidup saya, suri tauladan hidup saya. Saya harus jadikan dia sebagai panutan, begitu. Tapi saya nggak terima itu konsep-konsep Tritunggal itu. Menurut Elia nih, dia diselamatkan nggak? Kalau menurut saya dia diselamatkan. Tanpa dia percaya sama Tritunggal, hipostasis union, menurut saya dia diselamatkan. Ketika dia menyerahkan dirinya kepada Yesus untuk dipimpin, dituntun supaya hidup sesuai dengan kemauan Tuhan Yesus, dia buang Tritunggalnya itu ke tong sampah, menurut saya dia diselamatkan. 3, 2, 1, ngobrolin pesona Injil yuk. Setiap hari. Brother, yes, kita kembali lagi di Igre Ngopi. Wah, ini udah bulan Desember, brother. Dan udah sekian lama kita nggak syuting. Lumayan, ya, bulan-bulan. Oke, para Igreaner semuanya, Igre Ngopi kembali hadir dan kali ini kita udah di penghujung tahun 2025 dan ada begitu banyak peristiwa-peristiwa lah terjadi. Yeah. Selama kita vakum ini dan hari ini kita mengudara kembali. Tentu kita tujuannya adalah untuk memperindah dunia ini dari setiap kebenaran-kebenaran Injil yang kita sampaikan. Nah, hari ini brother, aku ngajak brother untuk kita diskusi lah, sekaligus kita mengedukasi jemaat kita atau siapapun semua orang percaya di seluruh dunia atau yang belum percaya kepada Kristus. Yes. Momen kali ini kita mau coba untuk ada meluruskannya, ada juga mengedukasinya atas yang viral-viral lah, brother. Tentu kita kan sebagai orang percaya, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai akademisi, sebagai pendeta juga, kita coba untuk lebih khususnya kepada jemaat kita ya, menyikapi hal-hal ini karena di sosial media, di TikTok, di IG, di Facebook, di YouTube ini lagi rame-ramenya. Kawan kita ada Edis TV, ada RK, kita sebutlah namanya ya. Karena sesama ada Bro Elia Miron, lalu ada Joseph, ada Rudy. Mereka saling Pak Rudy. Mereka saling berdebat, saling berdiskusi. Mereka membahas hal-hal yang sering kita bahas. Nah, namun kali ini coba kita lebih perdalam kembali karena memang kebenaran firman Tuhan itu selalu baru setiap hari. Ada beberapa poin yang akan kita bahas, saudara. Ya, ini poin-poin besar di dalam kekristenan. Salah satunya kita akan bicara soal subordinasi. Apakah Allah itu
setara atau ada tingkatan-tingkatannya. Lalu kita akan coba bicara tentang kristologi, kita coba akan bicara tentang Tritunggal lebih khususnya. Lalu kita bicara tentang kurios, tentang Tuhan gitu Brother. Menanggapi teman-teman ini yang sedang viral-viral ini, tanggapan kita sih lebih tepatnya akan mencoba untuk membuat dia lebih frame-nya itu lebih luas Brother, dan juga lebih tepat lah. Lebih tepat. Oke. Brother udah siap belum nih? Oh, siap. Kita membahas ini nih. Ya, Oke. dengan semua pertanyaan. Aku mulai dengan pertanyaan yang sederhana terkait dengan aku mau yang paling ringan dulu lah. Subordinasi dulu deh, Brother. Jadi ada sebuah pertanyaan terkait dengan apakah Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu semacam Ada derajatnya, ada tingkatannya. derajatnya. Kayaknya Bapa lebih besar daripada anak, dan anak sendiri pun bicara atau Bapa Tuhan lebih besar Yesus daripada sendiri, Tuhan Yesus sendiri bicara bahwa Bapa lebih besar dari dia. Coba Brother dulu lah mainkan. Gimana? Ini menarik sekali ya. Dan untuk di awal langsung menghujam jantung saya pertanyaan-pertanyaannya. Subordinasi. Apakah ada subordinasi atau hierarki dalam Allah Tritunggal? Pertama-tama yang kita harus tegaskan, kita nggak bisa memungkiri ada kesan di mana bahwa ada subordinasi, tapi dalam konteks fungsi, ya, dalam konteks fungsi bukan ontologi atau hakikat. Kalau untuk Yesus sendiri misalnya, kan ada pernyataan-pernyataan yang mengesankan kuat bahwa Yesus itu lebih rendah. Misalnya Yohanes pasal 14 ayat 28, ya kan, bahwa Bapa lebih besar daripada aku. Lalu ada Yohanes 5 ayat 30, bahwa aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bahkan teks-teks itu bukan hanya mengesankan seakan-akan Yesus lebih rendah daripada Bapa, tapi ayat-ayat itu juga digunakan oleh kelompok tertentu untuk menunjukkan bahwa Yesus bukan Allah. Misalnya Zakir naik, ya kan? Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-30 itu dijadikan dasar benar bagi dia untuk mengatakan bahwa Yesus itu bukan Allah. Dikatakan demikian dalam Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ini dia. Nah, ini kan untuk kita yang mungkin dalam tanda petik kurang jauh baca Alkitabnya, bertanya-tanya, oh ternyata ada ayat itu ya, oh bahaya juga kalau kita nggak tahu. Iya kan, ketika yang kelompok yang satu itu yang suka nyerang kita, mendiskreditkan iman kita, tahu ayat ini dan pakai ayat ini menghantam jemaat yang lack of knowledge, yang pengetahuannya nggak dalam, ya bisa terganggu gitu loh, imannya gitu loh. Dalam tanda petik ya bisa murtad bahkan. Dan tidak sedikit gitu loh dari pelayanan yang dilakukan oleh Zakir Naik, itu dia dalam tanda petik kayak menjaring banyak orang Kristen. Nah, ayat-ayat yang seperti ini yang sering dia pakai. Nah, masalahnya adalah orang seperti ini adalah orang-orang yang dengan sesuka-sukanya mengutip teks-teks Alkitab tanpa melihat konteksnya. Nah, Yohanes pasal 5 ayat 19 itu kan sampai 47 itu satu konteks, Brother. Nah, kita perlu lihat konteksnya, dan di konteks yang sama ini, dan di konteks itu akan kita lihat bagaimana justru kuat sekali penekanan tentang Yesus itu adalah Allah. Misalnya dikatakan bahwa dia punya hidup dalam dirinya sama seperti Bapa. Yang kedua, dia bisa menghakimi sama seperti Bapa menghakimi. Atau ada penghormatan ya yang dimiliki oleh anak sama seperti yang dimiliki oleh Bapa, yang notabene ya kehormatan atau kemuliaan bahkan yang ada pada Allah ya ada pada Allah saja, gitu loh. Nah, kalau ternyata Yesus punya kehormatan yang sama seperti dimiliki oleh Bapa atau Allah, berarti Yesus siapa? Tidak mungkin hanya sekedar manusia biasa, tapi dia Allah itu juga. Misalnya kalau kita lihat, Brother, di Yesaya pasal 42, ya kan, ayat 8, dan Yesaya pasal 48 ayat 11 kalau tidak salah. Itu teks-teks yang menegaskan bahwa Allah tidak berbagian kemuliaan kepada yang lainnya atau kepada siapapun. Jadi kemuliaan Allah, kehormatan atau keagungan Allah hanya ada pada Allah, tidak ada pada yang lain.
Tetapi ketika Perjanjian Baru mengungkapkan bahwa Yesus punya kehormatan, kemuliaan seperti yang dimiliki oleh Bapa, siapa Yesus? Kan nggak mungkin hanya sekedar manusia biasa. Ya. Nah, jadi Matius 5 menegaskan hal itu. Misalnya di Yohanes pasal Yohanes pasal 5. Misalnya di Yohanes pasal 17 ayat 5, brother. Yesus berkata, "Father, glorify me with the glory I had before the world was created." Itu teks yang sangat clear menekankan pra-eksistensi Tuhan Yesus, keilahian Yesus. Dan Yesus punya kemuliaan yang sama seperti yang dimiliki oleh Bapa. Jadi sebelum segala sesuatunya ada, Yesus sudah ada, bahkan dia ada bersama dengan Bapa di hadiratnya dan punya kemuliaan yang sama seperti yang dimiliki oleh Bapa. Itu sebuah klaim langsung dari Yesus Kristus. Nah, jadi itu adalah sebuah penjabaran yang eksplisit yang Alkitab sajikan bagi setiap kita. Jadi nanti bisa dilihat secara keseluruhan konteks Yohanes pasal 5. Jadi nggak boleh teks dilepaskan dari konteksnya. Itu akan menghasilkan apa? Satu penyimpangan. Ya. Ada istilah eisegesis ya, Bro. Eisegesis jadinya. Ya, eisegesis. Ya, karena melepaskan kata dari sebuah teks dan melepaskan teks dari konteksnya. Misalnya ayat 23 ya. Tadi ayat 30 kan? Oke. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Jadi ketika kita menghormati Bapa, ya kita juga harus menghormati anak. Ketika kita menghormati anak, itu sama artinya kita menghormati Bapa. Ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari alam maut ke dalam hidup. Jadi ayat 24 ini menegaskan bahwa kehidupan kekal itu kita dapatkan ketika kita percaya kepada Yesus. Yang notabene masuk surga, ya kan, mendapatkan kehidupan kekal atau selamat itu karena percaya kepada Allah. Ya. Jadi kalau demikian adanya konteks ini sampaikan pada kita, berarti Yesus menurut konteks ini adalah Allah. Nah, ini yang saya bilang, Zakirnai itu kan orang yang memang bagi dia sudah terpatri. Yesus hanya manusia. Ya. Jadi wajarlah di satu sisi ketika baca Alkitab, dia hanya cari, ya kan, ayat-ayat yang menekankan kemanusiaan Yesus, lalu mengabaikan keilahiannya yang banyak sekali diutarakan oleh Alkitab, brother. Nah, bahkan di pasal itu gitu loh, di konteks itu. Jadi dia hanya ambil satu aja untuk mendukung premisnya asumsi. Nah, bahayalah orang seperti ini kalau baca Alkitab. Jadi, tapi kan jadi korban pada akhirnya orang Kristen yang lack of knowledge tadi. Yang nggak belajar sungguh-sungguh. Iya, itu dia yang nggak belajar teologi tadi. Belajar doktrin itu penting supaya salah satunya adalah supaya kita mengenal siapa yang kita yakini. Kita mengenal Yesus dengan benar. Ini nggak kalah penting. Ini sesuatu yang bahkan sangat penting. Ini mendesak setiap kita untuk sungguh-sungguh belajar atau mendengarkan yang begini-begini, brother. Oke, mantap. Cuma masalahnya ada banyak jemaat atau ada banyak orang percaya di luar sana. Udahlah, yang penting percaya Yesus, masuk surga. Nggak perulah belajar apa itu subordinasi, apa itu kristologi, apa itu duinatur, apa itu bapak-bapak gereja Tritunggal. Orang maunya, makanya kita sedang mengedukasi jemaat kita, mengedukasi semua orang percaya yang belum percaya juga, ya Roh Kudus jamah untuk supaya lebih mengenal Allah kita, Allah Tritunggal itu. Ya. Sebelum lebih lanjut, brother, tadi brother ada bicara, dan bagi aku tolong dibuat lebih ringkas terkait subordinasi ini, karena ada banyak juga hujatan, ada banyak kekeliruan, miskonsepsi terkait dengan ya Yesus ini seperti Allah kecil, Allah minor, sementara Bapa itu Allah yang lebih besar. Bapa ya. Lalu kemudian jelas kok dalam Alkitab Yesus sendiri berkata, aku ini hanyalah diutus oleh Bapa. Iya. Bisa tolong dibuat lebih ringkas. Apakah subordinasi ini atau apakah ada Allah yang lebih besar, Allah yang lebih kecil, atau apakah betul Yesus itu hanya sekedar Allah kecil gitu? Ya, oke. Bisa tolong, nanti aku akan masuk lebih jauh terkait dengan apakah Yesus itu disebut Tuhan, atau apa itu definisi Tuhan,
Karena Bapa juga disebut Tuhan. Dan apakah dia Yahweh? Nah, apakah dia Yahweh? Nanti aku masuk ke situ. Coba buat lebih ringkas. Oke, gini. Jadi semuanya itu bisa kita jawab dengan kita melihat Yesus yang adalah Allah menjelma menjadi manusia yang disebut dengan inkarnasi. Yohanes 1 ayat yang ke-14. Ya. Sub egeneto. Ya, bagaimana Yesus yang adalah Sang Firman menjelma menjadi manusia. Dimulai dari ayat 1, brother. Jadi Yohanes dari 1 ya? Ya, ayat 1. Oke. Jadi dari Yohanes 1 ayat 1 ada persamaan, ada perbedaan. Persamaannya apa? Dikatakan demikian, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya. Persamaannya apa? Bahwa Yesus dan Bapa sama-sama kekal. Oke. Yesus dan Bapa memiliki hakikat yang sama, yaitu sama-sama Allah. Meskipun nanti saksi Yehova mempersoalkan, Yesus tidak sama dengan Bapa. Karena apa? Untuk Yesus nggak pakai artikel. Untuk Bapa pakai artikel. Iya. Untuk Bapa pakai ho, artikel ho. Jadi seakan-akan mereka menganggap bahwa Yesus jadi lebih rendah, ya, kadar keilahiannya karena nggak pakai artikel. Tetapi ini gugur dengan sendirinya. Ini masih pasal yang sama, konteks yang sama. Ya, dari Yohanes pasal 1, di mana ayat 18 tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa Allah, itu nggak pakai ho di situ. Nah, apakah kita mau simpulkan jadinya berarti Bapa juga lebih rendah? Ya. Berarti paling tinggi siapa pada akhirnya? Kita sering dalam berteologi karena sudah ada premis, lalu mencocokkan ayat itu dengan premis kita. Ini nggak boleh. Yang benar itu adalah kita harus mencocokkan pikiran kita dengan Injil, bukan mencocokkan Injil dengan pikiran kita. Ya, ini kekeliruan pada akhirnya dalam berteologi. Parah kalau begitu kita berteologi ya. Nah, bahkan dalam Yohanes pasal 20, brother, ayat 28, ketika Thomas ya tidak melihat Yesus yang bangkit, baru dia percaya kalau melihat Yesus yang bangkit. Apa kata Thomas? Pakai artikel loh, brother. Bukan hanya teosnya pakai artikel, kyriosnya atau kuriosnya juga pakai artikel. Ho kuriosmu kai ho teosmu, ya Tuhanku, ya Allahku. Itu pengakuan Thomas terhadap Yesus yang bangkit. Lalu Yesus berkata apa? Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi pengakuan kita terhadap Yesus yang bangkit seperti yang dikumandangkan oleh Thomas, bahwa bagi kita Yesus itu haruslah Tuhan, haruslah Allah. Dan terbukti ya, para murid bisa sampai mati karena apa? Karena mereka meyakini bahwa Yesus itu bukan hanya sekedar nabi. Kalau Yesus hanya sekedar nabi, nggak mungkin mereka sampai mempertaruhkan nyawanya. Mereka mati bahkan mengenaskan. Ya, jadi hokriosmu kayak hoteosmu, dan karena dia Tuhan, dia karena Allah, dia nggak menolak pengakuan itu, brother. Meskipun ya ada teks atau konteks di mana orang tertentu diakui sebagai Tuhan bahkan malaikat, tapi mereka menolak. Misalnya Paulus dan Barnabas di Iconium dan Derbe. Ya kan, Kisah Rasul pasal yang ke-14 ditolak gitu loh pengakuan itu sama mereka, karena mereka bukan dewa. Hermes dan satu dewa Zeus. Hermes, satu lagi Zeus. Ya, lalu Cornelius menyembah Petrus di Kisah Rasul pasal yang ke-10. Bahkan di kitab Wahyu, Yohanes menyembah malaikat. Malaikat itu melarang dia, aku sama kamu sama-sama hamba. Tapi ada satu tokoh yang ketika disembah diakui sebagai Allah, dia tidak menolak, dan itulah Yesus. Pakai artikel. Nah, kembali lagi, ada persamaannya, ada perbedaannya. Yohanes 1:1. Jadi persamaannya adalah sama-sama kekal. Terus yang kedua, sama-sama Allah. Yang ketiga, ini perbedaannya, bahwa mereka pribadi yang berbeda. Kenapa untuk Bapa pakai artikel? Kenapa untuk Yesus tidak pakai artikel? Untuk kita pada akhirnya bisa membedakan bahwa Bapa dan Yesus itu dua pribadi yang berbeda. Karena kalau pada akhirnya dari sisi gramatikal dua-duanya pakai artikel, jadi sulit dibedakan. Gitu loh. Nah, kita kan dalam akademisi, dalam konteks akademisi, belajar ini semua, bener. Ya kan, yang sulit-sulit kita pelajari semuanya, supaya pada akhirnya kita nggak ada keliru dalam membuat kesimpulan. Meskipun setelah itu kita breakdown secara sederhana. Sederhananya begini, Yesus itu bukanlah manusia yang jadi Allah, tapi dia adalah Allah yang jadi manusia. Pertanyaannya, bisakah Allah jadi manusia? Ini kan pertanyaan agama tetangga yang sering dilontarkan atau mengkritik iman kita. Bisakah Allah jadi manusia? Bisa, karena Allah itu maha kuasa. Apa yang tidak mungkin bagi Allah?
pertanyaan yang tepat itu bukan bisakah Allah jadi manusia, tapi mengapa Allah jadi manusia. Karena tidak ada seorang pun manusia yang bisa menyelamatkan dirinya. Kalau di gereja kita, brother, ini adalah kalimat yang sering kita utarakan. Hampir setiap kitab pengkhotbah di Igrea menyampaikan hal ini. Ketika manusia jatuh dalam dosa, hanya satu kepastiannya, yaitu binasa. Dan bukan hanya pasti binasa, tapi dia dengan kekuatan atau dengan upaya apapun tidak bisa mengubah nasibnya. Nah, makanya Allah datang menjelma menjadi manusia. Supaya apa? Supaya manusia yang nggak bisa mengupayakan keselamatan, menerima keselamatan itu melalui kasih karunia Yesus Kristus yang mati dan bangkit. Nah, jadi jelas sekali, brother, bahwa Yesus itu adalah Allah. Nah, kita masuk kepada persoalan yang tadi brother tanyakan. Dia diutus, ya, dikesankan lebih rendah daripada Bapa. Semuanya itu hanya terjawab kalau kita menghubungkannya dengan inkarnasi tadi, inkarnasi Yesus. Waktu Yesus berinkarnasi jadi manusia itu apa dulu supaya teman-teman yang belum percaya inkarne kan, menjadi daging. Menjadi daging. Ya, dia yang adalah Allah mengambil rupa seorang hamba atau mengenakan tubuh daging, menambahkan natur pada dirinya. Nah, itu nanti hypostatic union. Ya, Nanti kita bahas. Ya, kita bisa bahas ke situ. Theantropik atau istilah lainnya dari hypostatic union. Sebenarnya itu kan hanya sebuah istilah aja. Ya kan, yang membantu kita untuk memahami apa yang disaksikan oleh Alkitab. Apa yang Alkitab saksikan? Bahwa ada satu pribadi loh, dia itu unik. Uniknya di mana? Dia punya dua natur, yang insani dan yang ilahi. Nah, ketika dia berinkarnasi, nggak kehilangan keilahiannya. Inkarnasi itu bukan Yesus jadi setengah manusia, setengah Allah. Atau ketika dia jadi manusia, dia berhenti jadi Allah. Ah, ini salah. Ya, Yesus Allah sepenuhnya tetap, dan juga manusia sepenuhnya. Jadi dia Allah dan manusia sepenuhnya. Jadi tetap kealahan atau keilahian itu dipertahankan dalam konteks supaya keselamatan itu bisa dilaksanakan. Kita bisa lihat nanti bukti-bukti bahwa dia tetap Allah meskipun menjelma menjadi manusia. Misalnya dia mengampuni dosa. Hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Itu jelas dalam konteks alam berpikir orang Yahudi. Ya, bagi mereka unik ya. Bagi mereka penyebab dari penyakit adalah dosa. Nah, Yesus hendak mengutarakan bahwa dia bukan hanya sekedar seseorang seperti nabi yang bisa menyembuhkan sakit, tapi dia lebih dari itu. Dia bisa menyelesaikan satu masalah yang menyebabkan penyakit itu bisa ada, yaitu dosa. Dan itu hanya bisa dikerjakan oleh Allah. Berarti Yesus adalah Allah. Jadi dia tidak pernah kehilangan keilahiannya. Dalam konteks apa Yesus lebih rendah? Fungsional, dia diutus, itu inkarnasinya. Ya kan, dia lebih rendah, dia bisa menangis, dia menderita, dia mati, dia lapar, dia bertumbuh. Ya kan, bertambah hikmatnya, bertambah besar. Itu dalam konteks apa, brother? Dalam konteks inkarnasinya sebagai manusia. Bahkan Ibrani 2 ayat 9 berkata apa? Dalam konteks ya, dalam konteks inkarnasinya, dalam waktu sejenak dia lebih rendah daripada malaikat. Waktu kapan itu? Waktu dia jadi manusia. Jadi dalam pengertian apa? Fungsi. Bukan dalam pengertian hakikat atau ontologi. Tapi dalam pengertian ontologinya, Yesus itu setara dengan Bapa. Yang ini Edis yang tidak paham. Edis. Nah, tapi gini, mungkin kita ini sebagai saudara seiman lah, brother ya, kasih wejangan atau masukan kepada beliau. Kita pertama harus mengapresiasi lah usaha beliau dalam menyebarkan Injil dengan tetangga kita itu. Karena dia berdampak lah, Kalau nggak salah 13 tahun katanya dia mendalami Islamologi. It's okay, it's kita great. saling melengkapi lah dalam hal ini kan. Tapi kalau kita memang pakarnya di situ, bidangnya di situ, ya udah perdalam dan maksimalkanlah potensimu di situ gitu loh. Tapi kalau kita misalnya tidak mendalami iman kekristenan atau teologia atau secara akademis tentang Injil, ya tentang kristologi Tritunggal, jangan paksakan dirimu gitu loh. Sayang gitu loh. Jadinya kayak kontraproduktif ya. Dia belakang inilah saya lihat secara khususnya. Ya, salah satu pertanyaan yang mungkin agak nyeleneh sedikit, brother. Kita kan positioningnya setara, bahwa Bapa dan Yesus itu setara dalam kalau dilihat dari kacamata ontologi,
secara hakikat dia setara, tapi dalam fungsi dia waktu berinkarnasi menjadi manusia untuk melaksanakan karya keselamatan, ya dia memang lebih rendah dari Bapa, bahkan lebih rendah dari malaikat-malaikat kan dibilang di kitab Ibrani. Nah, pertanyaannya begini, apakah orang-orang yang memahami Yesus lebih rendah ini, kalau mereka sampai mereka mati memahami itu, masuk neraka nggak orang-orang ini kira-kira? Oke. Ini menarik dan ini juga yang mereka perdebatkan sebenarnya. Iya. Nah, sekarang kan perlu satu jawaban yang teologis untuk itu, brother. Nanti sebelum nanti kita akan jauh lebih jauh membahas hal-hal yang lebih fundamental lagi terkait Tritunggal. Coba ini dulu deh. Ya. Bagaimana memahami Alkitab yang disaksikan oleh bagaimana memahami Allah yang disaksikan oleh Alkitab itu adalah satu hal. Ya. Tetapi bagaimana kita mengalami keselamatan itu adalah hal lain yang juga memang sebenarnya nggak bisa dipisahkan. Tetapi Alkitab clear dalam menegaskan rumusan keselamatan bagi setiap kita. Oke. Itu dalam Roma pasal yang ke-10, brother. Siap. Ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ya. Ayat yang ke-10 penegasan dari ayat yang ke-9. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi rumusan keselamatan adalah percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Allah, dia mati dan bangkit. Kekristenan dibangun di atas dasar peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus. Inilah rumusan keselamatan. Jadi kalau orang tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Allah, dia pasti binasa. Pasti binasa. Nah, ya. tidak pernah saya temukan dalam Alkitab ada tertulis bahwa kalau orang tidak percaya Tritunggal itu pasti binasa. Enggak ada. Tapi kalau orang tidak menerima Yesus atau menolak Yesus pasti binasa. Yohanes 8 ayat 24 misalnya. Kalau kamu tidak percaya akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Berarti termasuk dengan orang yang penganut, kan di dalam kekristenan ini ada juga yang menganut bahwa Yesus itu lebih rendah. Subordinasi. Termasuk juga orang-orang yang menganut subordinasi ini, Bro. Ya, kalau kita, ya gini. Kalau kita, kan tergantung bagaimana kita memahami subordinasi itu. Kalau subordinasi, misalnya subordinasi fungsional, ya kita kan penganut subordinasi fungsional. Kita meyakini gitu loh. Yesus itu memang lebih rendah, tapi dalam konteks ketika dia berinkarnasi, yang tadi brother, dia bertambah hikmatnya, dia bertambah dewasa, ia menangis, ia lapar, dia berdoa, dia diutus, bahkan puncaknya dia mati. Dalam bingkai apa kita masukkan semuanya ini? Dalam bingkai inkarnasinya, kenosisnya, Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Tapi jangan kita lanjutkan dengan berkata, dengan melihat itu semua, oh Yesus itu memang lebih rendah dari Bapa. Ya kan, dari kekal sampai kekal. Enggak begitu Bambang cara melihatnya. Nah, orang-orang ini kira-kira dapatkah kita sebutkan mereka tidak mengenal Allah dengan tepat gitu? Ya kalau Allahnya orang Kristen dengan tepat. Walaupun dia Kristen, ya saya lebih suka menggunakan istilah itu daripada sesat orang ini. Ya, pemahaman mereka tidak belum tepat, utuh. Belum utuh. Tepat, ya. Nah, kita tambah lagi, brother, kan, maksudnya gini, kekristenan itu kan tentang Yesus. Kekristenan itu tentang Yesus. Injil juga adalah tentang Yesus. Kabar baik itu, ya Alkitab itu, Injil itu bisa disebut sebagai kabar baik karena tentang apa? Tentang Yesus yang memberikan satu karya keselamatan bagi setiap kita lewat kematian dan kebangkitannya. Makanya disebut sebagai kabar baik, kabar bahagia atau kabar gembira. Nah, kalau kita benar-benar percaya ya pada Kristus, maka kita harus percaya dalam konteks bahwa dia adalah Tuhan, bahwa dia adalah Allah. Jadi kalau ada orang yang menamakan dirinya Kristen tapi nggak mengaku Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah, itu bukan Kristen namanya. Apalagi berpikir bahwa Yesus itu pernah tidak ada gitu, Bro. Adanya baru di Bethlehem. Itu udah bukan Kristen lagi ya. Nah, ini yang kita perlu tegaskan ya, apalagi terkait dengan kita selalu sambungkan dengan perdebatan mereka ya. Iya. Ini yang apa ya, perlu menjadi catatan bagi setiap kita secara para apologet, brother. Jadi belajar itu kalau bisa jangan tanggung-tanggung lah.
Ya, kalau bisa kita juga pahami apa yang kita imani, bukan hanya iman orang lain. Ya, kita dalami juga apa yang kita imani. Jangan sampai kita lebih paham iman orang daripada iman kita sendiri. Nah, itu setuju tuh. Nah, yang kedua, kalau menjawab pertanyaan brother tadi, kan kita harus melihat secara kompleks nih, secara utuh. Yang terakhir tadi terkait kenapa nih? Terkait dengan bahwa ada juga orang-orang yang orang Kristen sendiri yang dalam tanda kutip percaya bahwa Yesus itu pernah tidak ada. Oke. Adanya waktu di Bethlehem 2000 tahun lalu. Lalu Yesus jadi Tuhan setelah dia mati di kayu salib dan bangkit. Ya. Padahal kan Yesus sendiri berkata bahwa dia sudah disaksikan dalam perjanjian lama, ya kan, dinubuatkan oleh para nabi, Mazmur, Lukas pasal 24, ya kan, ayat yang ke-44. Lalu kita bisa melihat ketika Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 58, sebelum Abraham ada, aku ada. It is very clear. Ya, sebelum Abraham ada, aku ada. Kata aku ada yang disampaikan oleh Yesus itu present, brother. Artinya tidak pernah ada waktu di mana Yesus tidak ada. Tidak pernah ada masa Yesus tidak ada, dia selalu ada. Di ayat 56, Abraham telah melihat hariku dan ia bersukacita. Itu bukti apa? Pra-eksistensi Tuhan Yesus sebelumnya dalam perjanjian lama kita temukan. Ada loh Abraham pernah bertemu dengan Yesus, 3 orang itu, benar, di Tampin Mamre, Kejadian pasal yang ke-18. Salah satu di antaranya adalah pra-eksistensi Tuhan Yesus. 2 lagi malaikat. Ya, nanti yang bercakap-cakap dengan Abraham di pasal ke-19 ayat 24 dikatakan, ya kan, Yahweh di bumi dan Yahweh di surga. Tuhan di bumi dan Tuhan di surga. Bagaimana Tuhan di bumi ini, ya, meminta supaya hujan belerang itu dari Yahweh di langit turun, menghantam, menjungkir balikkan Sodom dan Gomora. Jadi di Kejadian 18, ya, Abraham bertemu dengan Yesus. Itu dikutip oleh Yesus di Yohanes pasal yang ke-8 ayat 56. Abraham telah melihat hariku dan ia bersukacita. Itu bukti pra-eksistensi Tuhan Yesus. Kekekalannya diungkapkan Yohanes 1 ayat 1. Kekekalannya diungkapkan dalam apa? Dalam Kolose 1 ayat 15 sampai 17, dalam Ibrani, ya kan? Dalam Ibrani pasal yang ke-1 ayat 1 sampai 3. Di zaman akhirnya diutus siapa? Yesus Kristus. Telah berulang-ulang kali, ya kan, Allah menyampaikan firman-Nya melalui para nabi. Lalu di zaman akhir dia mengutus siapa? Yesus Kristus. Yesus Kristus ditekankan oleh surat Ibrani sebagai apa? Ya kan, sebagai Allah, high Christology. High Christology, ya, ditekankan finalitas dan superioritas dari Yesus Kristus, termasuk di dalamnya adalah kekekalannya. Misalnya Ibrani 13 ayat 8 ini kan sangat familiar, brother. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan itu kan sebuah ayat kutipan dari Mazmur, gitu, brother. Di perdebatan Edis dan RK, ya, kalau nggak salah, Edis ini salah satu senjata kawan kita, teman kita Edis, waktu dia berdebat dengan rekan-rekan agama sebelah, ya, saudara-saudara kita, tentang definisi Tuhan, brother. Kan tadi brother berkali-kali bahwa ketika kita tidak mengakui Yesus itu sebagai Tuhan dan juru selamat, maka kemudian orang itu tidak menjadi Kristen. Nah, ada sebuah perdebatan RK dan Edis terkait dengan definisi Tuhan. Jadi kurang lebih lah, ini koreksi kalau saya salah, kurang lebih Edis mendefinisikan Tuhan itu adalah pribadi yang kita sesembahan kita, yang kepadanya kita submit total, yang kepadanya kita melakukan semua perintah, hukum, yang kepadanya kita semua benar-benar melakukan apa yang dia perintahkan. Itulah definisi Tuhan menurut dia. Nah, lalu kemudian beliau atau saudara kita Bro Edis ini memberikan sebuah diskursus terkait dengan gini, Bapa itu tidak pernah menuruti Yesus. Jadi yang Tuhan itu hanyalah Bapa. Gitu. Jadi tidak pernah ada momen di mana Bapa itu menjadikan Yesus ini sebagai Tuhan. Gitu. Kurang lebih begitulah
perdebatannya. Coba dari sisi brother, dari sisi kita berdua lah. Sebetulnya bedanya Yesus dengan Bapa itu di kata Tuhannya sendiri, atau apa definisi Tuhan yang Alkitab sampaikan, brother? Ya. Supaya kemudian kita juga bisa memberikan kasana lain atau warna lain dari perdebatan si RK sama si Edis ini. Nanti coba kita elaborasi. Aku agak simpang siur, mereka bahas tentang Tuhan waktu itu, aku tonton. Tapi intinya kita coba kasih opsi alternatif lah. Okay. Sebetulnya Tuhan itu apa definisinya? Terus ada salah satu perdebatan mereka begini. Itu kalau Yesus itu adalah Tuhan, pernah nggak Bapa menuruti? Kan pernah momen di mana Bapa itu tidak menuruti apa kata Yesus waktu di Taman Getsemani, gitu. Jadi Bapa tidak melakukan. Masa kita sebut Yesus itu sebagai Tuhan, gitu? Itu pertanyaan siapa? Itu pertanyaan Edis ke RK. Oke. Gitu. Terus RK sedikit agak menjawabnya agak sedikit bias gitu, Pak. Ya, sekarang pertanyaannya gini, apalagi dihubungkan dengan Matius pasal 26 ayat 39 kan? Waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani. Maksud Yesus itu tidak pernah disebutkan oleh Bapa sebagai Tuhan. Oke, gini. Enggak, pertanyaan begini. Tentu mungkin Brother Mike kan sudah lihat banyak videonya kan. Jadi mungkin agak kebingungan untuk mengkalimatkan yang pastinya seperti apa. Betul. Membulatkannya. Kan karena ada Edis, ada Elia Mihron, anak muda semua ini. Iya, mereka tuh apologet ini jadi saling serang satu sama lain. Ada Rudy Yohanes, ada si Joseph, dan ada si RK. Nggak tahu nanti kedepannya, ini masih baru banget Bapak Ibu ya. Jadi nggak tahu kedepannya masih tambah lagi yang lain-lainnya. Mungkin ya teman-teman pendeta Esra Soro mungkin bisa masuk tuh. Ya sangat mungkin lah Pak Edi Deki Ngadas. Iya, Pak Deki Ngadas, pasti masuk tuh. Pak Mel Atong tuh pasti masuk semua tuh. Nah kita gini meresponinya begini. Ada ya nggak tahu ya apakah seperti yang Brother bilang tadi ya. Saya hanya memberikan tanggapan kalau memang benar seperti itu. Seperti itu. Coba tonton di menit keberapa gitu. Saya mau tekankan beberapa hal. Ini substansial banget. Pertama begini, kalau kita bicara tentang Yesus adalah Tuhan, Bapa adalah Tuhan. Bapa bisa disebut juga sebagai Tuhan. Yesus juga bisa disebut sebagai Tuhan. Itu dulu yang pertama. Dan itu ada kesejajaran. Karena kan bagi kita secara ontologi, hakikat, Bapa dan Yesus itu sama. Gitu loh. Bapa dan Yesus itu sama-sama Tuhan gitu loh. Kalau kita lihat perjanjian lama, kata Yahweh kan kudus, diubah jadi Adonai. Nah, lalu ketika Septuaginta menerjemahkan perjanjian lama ke bahasa Yunani, kata Yahweh Adonai itu jadi apa? Jadi kurios. Jadi kurios. Ya, jadi dalam konteks ini ya Bapa bisa disebut sebagai kurios, Yesus bisa disebut sebagai kurios. Tuhan gitu loh, atau Yahweh gitu loh. Dan kalau Bapa dan Yesus itu sama-sama bisa disebut sebagai Yahweh, berarti setara dong in quality. Co-equal dong, sederajat dong. Pertanyaan substansialnya, apa yang membuat kita menganggap Bapa dan Yesus itu sama-sama co-equal penyebutan untuk Tuhannya? Karena sesuatu yang ada pada Bapa, ada pada Yesus. Apapun itu gitu loh. Sifat-sifat keilahiannya, ya kan? Karya ilahi yang dilakukan oleh Bapa dikerjakan oleh Yesus juga. Yesus bilang begini dalam Yohanes pasal 5 ayat 17, Bapa bekerja sampai sekarang, aku juga bekerja sampai sekarang. Ya kan? Jadi tidak pernah ada karya ilahi yang dikerjakan oleh Bapa yang Yesus tidak turut mengerjakannya. Penciptaan, pemilihan alam semesta, Yesus juga terlibat. Kolose 1 ayat 15 sampai 17, Ibrani 1 ayat 1 sampai 3, Yohanes pasal yang pertama ayat 1 sampai 3. Tidak ada yang jadi dari segala yang ada tanpa Dia. Jadi Yesus terlibat. Nah, inilah yang membuat kita ketika Yesus disebut sebagai Tuhan, itu sama seperti ketika Bapa disebut sebagai Tuhan. Gitu loh. Sama itu. Ya kan, meskipun pada waktu itu para murid berangsur-angsur bertambah-tambah, berprogres pengetahuannya tentang Yesus yang adalah Tuhan. Sampai pada puncaknya
memang benar-benar Tuhan dalam gambaran bahwa dia adalah pemilik alam semesta, penguasa alam semesta. Dia Tuhan itu melebihi dari semua yang disebut pernah kurios. Ada memang tokoh tertentu disebut sebagai kurios, kayak Abraham, Adonai. Ya. Karena kata Adonai atau kurios itu bisa diartikan apa? Tuan atau master atau sir, gelar penghormatan atau penguasa atau pemilik. Tapi untuk Yesus beda konteksnya. Gitu loh. Jadi bukan seperti penyebutan kehormatan terhadap seorang aja, tapi melebihi dari itu. Jadi ketika kita menyebut dia kurios, dia penguasa alam semesta, dia Tuhan atas segala Tuhan. Apa kata Wahyu pasal yang ke-17 misalnya, brother? Dikatakan Wahyu pasal yang ke-19 deh, ayat 16. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan atas segala Tuhan. Lalu Wahyu 17 ayat 14. Wahyu 17 ayat 14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala raja. Jadi untuk penyebutan Yesus yang adalah kurios berbeda dengan yang lainnya. Nah, tapi nanti ada kesan-kesan ketika Yesus disebut sebagai Tuhan, kayak dia lebih rendah. Nah, tadi dalam konteks inkarnasinya, dalam konteks kenosisnya, gitu loh. Dalam konteks apa? Konteks apa? Dia lapar, dia menangis, ya kan? Dia bertambah hikmatnya. Inkarnasinya dong, gitu loh. Bukan dalam konteks ontologinya. Dalam konteks ontologinya, dia kekal sama dengan Bapa. Misalnya ini brother, ini menarik. Ini menarik. Sama nanti saya masuk ke Kisah Rasul 2:36. Pertanyaan brother tadi yang Bapak tidak pernah menyebut Yesus Tuhan. Betul. Nanti saya ke situ. Nanti brother ingatin aja. Tunggu sebentar. Saya mau masuk ke sini atau ke situ dulu, nggak apa-apa deh. Karena yang Tuhan itu ya hanya Bapa. Nah, Kisah Para Rasul 2 ayat 36 ini juga sangat diperdebatkan, brother. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, ini sangat diperdebatkan juga. Perdebatannya juga nggak kalah sengit. Belum lama kita bahasan karena apa? Karena kita sedang menyinggung satu tokoh lah yang menganggap bahwa Yesus itu baru jadi Tuhan waktu dia disalibkan. Ketika dia taat secara total, barulah dia disebut sebagai Tuhan. Padahal Matius pasal yang kedua ayat yang ke-11 dengan clear mengatakan bahwa dari sejak lahir sudah ditegaskan oleh malaikat bahwa dia adalah Tuhan, gitu loh. Apa dikatakan dalam Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi aneh rasanya ada ayat ini, lalu tiba-tiba kita bilang dia ketika taat total baru disebut sebagai Tuhan. Padahal ada ayatnya, ya kan? Bahkan lebih dari itu nanti kita singgung. Dalam kekekalan, Yesus itu adalah Tuhan. Nah, Kisah Rasul pasal 2 ayat 36. Jadi dalam kekekalan, Yesus itu adalah Tuhan, dia kurios atau Adonai. Dikatakan dalam Kisah Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, ini kan langsung terjawab dengan teks. Nggak pernah Bapa mentuhankan Yesus misalnya. Ini ayatnya, menjadi Tuhan. Nah, pertanyaannya, menjadi Tuhan dan Kristus, ini artinya apa? Seakan-akan Yesus bukan Tuhan jadi Tuhan. Tadi pertama, sebelumnya belum Tuhan. Pertama kan nggak tepat kalau kita artikan ke situ. Karena waktu lahir pun malaikat bahkan sudah kasih tahu bahwa dia adalah Tuhan. Bahkan ya Matius pasal 8 di Gadara, roh jahat yang legion itu mengakui sebagai Tuhan, anak Allah yang maha tinggi yang akan menghakimi seluruh dunia. Jadi roh jahat itu adalah para malaikat yang dulu melayani Yesus. Jadi nggak mungkin kalau kita artikan seakan-akan dia baru jadi Tuhan. Ya, ketika dia bangkit dari kematian atau pada waktu dia disalibkan, nggak tepat kalau ke situ. Setuju. Karena itu menabrak teks-teks yang lainnya. Padahal kalau kita menafsirkan Alkitab tidak boleh bertabrakan atau bertentangan satu dengan yang lainnya. Nah, yang menariknya begini, brother, ya di ayat 34 dan 35. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakiku.
Ini ayat dikutip dari mana? Mazmur 110 ayat 1. Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi Tuhan huruf besar semua dan Tuanku. Jadi ada Yahweh, ada Adoni. Oke. Jadi ada Yahweh, Adoni. Ini dua pribadi yang berbeda. Yang mana kan Daud itu adalah raja yang paling dihormati oleh Israel. Nah, raja yang paling dihormati oleh Israel menghormati Yesus sama seperti menghormati Bapa. Apalagi kamu bangsa Israel. Kalau raja yang kamu paling hormati aja menghormati aku gitu loh, apalagi kamu. Ini kan menariknya begini, brother. Ayat ini kan dipakai oleh Tuhan Yesus ketika Yesus bertanya kepada orang Israel, menurut kamu siapakah Mesias itu? Mesias, ya. Ya kan di Matius pasal 22. Dia tanya sama orang Farisi, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Ayat 43, katanya kepada mereka, jika demikian bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata? Ayat yang tadi, Mazmur 110 ayat 1, itu kutipannya. Jadi Daud aja pada waktu itu, ini juga bukti praekstensinya, menghormati Yesus yang adalah Adoni sama seperti menghormati Yahweh yang adalah Bapa. Ya apalagi kamu orang Israel. Nah ini ayatnya. Jadi kalau betul ya seperti yang Brother bilang tadi ya, percakapan mereka, nggak pernah Bapa mengangkat Yesus jadi Tuhan, itu konteksnya. Iya. Lalu Ibrani 1 ayat 8. Ini menarik, Brother. Ibrani 1 ayat 8. Dikatakan demikian. Ini clear bahwa Bapa menyebut Yesus sebagai Allah. Tetapi tentang anak ia berkata, yang berkata siapa? Bapa. Tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Jadi Bapa menyebut Yesus sebagai Allah. Ayat selanjutnya, ada nggak? Ayat 10, ayat 9? Apa ayat 9-nya? Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah-Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu dan seterusnya. Ayat 10. Dan pada mulanya ya Tuhan, engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Nah ini kata Tuhan ini nih. Jadi RK menunjukkan kepada Bro Edi sini bahwa ya Bapa pun mengakui bahwa Yesus itu juga sebagai Allah dan juga sebagai Tuhan. Gitu. Jadi si RK mencoba untuk jadi pendekatan Edis itu kepada teman-teman Muslim bahwa ya kepada Yesus lah kita hanya tunduk sebagai Tuhan. Sementara Bapa tidak pernah tunduk kepada Yesus karena Tuhannya Bapa dan Tuhan Yesus itu berbeda gitu. Ini ngomong siapa? Edis yang ngomong. Oh. Gitu. Ya, gini loh, Bapa dan Yesus itu dua pribadi yang berbeda. Tapi gelar sebagai Yahweh, sebagai Kurios itu diberikan juga kepada Yesus sama seperti kepada Bapa. Yahweh kan nama pribadi, personal name. Ya, gitu jadi loh. Mungkin itulah yang mereka saling melengkapi lah. Mungkin Edis belum lengkap di dalam pemahaman terkait dengan bahwa Bapa dan Yesus ini juga mempunyai gelar yang sama. Pertanyaan yang lebih tepat itu begini seharusnya, apa yang membuat Yesus itu sama tingkatannya atau derajatnya gitu loh. Kualitinya ketika disebut sebagai Kurios sama seperti Bapa, apa gitu loh. Karena sifat-sifat Allah, sifat-sifat keilahian yang ada pada Bapa ada pada Yesus. Ya, mereka tidak sampai ke sini. Iya. Alasannya, iya. Karya ilahiyah dikerjakan oleh Bapa, dikerjakan juga oleh Yesus, gitu loh. Jadi jangan dibedakan in quality-nya, dalam kualitasnya. Misalnya, kan surat Ibrani ini itu kan banyak mengutip perjanjian lama. Dan yang paling banyak dikutip dari mana? Mazmur, Brother. Dan yang tadi kita baca, yang bertanya tadi ayat 10, itu kan dari mana? Mazmur 110 ayat 25 sampai 27. Okay. Yang notabene ketiga ayat Mazmur ini dipakai untuk Yesus Kristus. Misalnya, aku berkata, ya Allahku, janganlah mengambil aku pada pertengahan umurku, tahun-tahunmu tetap turun-temurun. Ayat 25. Dahulu sudah kau letakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Nah, Mazmur menekankan Yahweh pencipta alam semesta. Lalu Ibrani mengutip konteks itu dan mengenakannya pada siapa? Yesus. Berarti Yesus siapa? Dia adalah Allah yang setara dengan Bapa, sama-sama terlibat mereka dalam karya penciptaan. Okay. Ayat
102 tadi, ayat 26, semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah, engkau akan mengubah mereka dan mereka berubah. Nah, ayat ini dikutip oleh penulis kitab Ibrani di mana? Tadi Ibrani pasal yang ke-13 ayat 8, bahwa Yesus Kristus tetap sama baik kemarin, sekarang maupun selama-lamanya. Jadi sesuatu gitu loh yang disaksikan oleh perjanjian lama tentang karakteristik Allah itu dikenakan semua pada Yesus. Misalnya Yohanes, brother. Oke. Yohanes pasal yang ke-6 itu menarik banget. Jadi Yohanes pasal yang ke-6 itu kan Yohanes pasal yang ke-6 kan dikatakan bahwa Yesaya melihat kemuliaan Allah. Di Yohanes pasal yang ke-6 lah ya. Nanti dia kutip dari Yesaya pasal 12 kalau tidak salah saya. Bahwa Yesaya melihat kemuliaan Yahweh. Ya. Lalu Yohanes mengutip konteks itu dengan berkata bahwa kemuliaan Yahweh yang dilihat oleh Yesaya itu adalah kemuliaan Yesus. Gitu loh. Jadi nggak jarang ya kan penulis perjanjian baru mengambil konteks perjanjian lama lalu mengenakannya pada Yesus Kristus. Nah, ini bicara tentang apa? Penggenapan nubuatan. Banyak sebenarnya, misalnya Mazmur pasal 22 ayat 7. Ya kan? Itu kan bicara tentang Mesias, ya kan? Terkait dengan janji Allah pada Daud yang tergenapi pada Yesus. 2 Samuel pasal 7 ayat yang ke-14. Jadi banyak sekali, benar. Semuanya tergenapi pada diri Yesus. Misalnya begini, contoh lagi, benar. Mereka akan memandang kepada dia yang ditikam. Ya kan? Yohanes pasal 19 ayat 37 kalau saya tidak salah. Itu dikutip dari mana? Zakaria pasal 12 ayat 10. Memandang kepada dia yang tertikam. Jadi banyak sekali ayat-ayat perjanjian lama itu dikenakan pada Yesus. Artinya Yesus adalah pribadi yang menggenapi dengan sempurna semua nubuatan itu dan hanya dia yang bisa menggenapinya. Oke. Sampai di situ clear menurut aku. Kita masuk ke pembahasan ini, brother. Terkait dengan lagi-lagi bro kita ini atau teman kita ini Edis ini dia bikin satu judul bahwa sorry, brother ya. Tadi Yesaya 6 dikutip dalam Yohanes pasal 12. Oke. Ya, Yesaya 6 ayat 3 ya. Itu konfirmasinya. Ya. Jadi ada satu dia kan di TikTok tuh rajin. Lalu kemudian dia bikin satu judul atau temanya itu bahwa dia anti dengan dogma yang ruwet. Jadi dia nggak suka dengan yang ruwet-ruwet. Intinya dia hanya mau menyampaikan atau berapologet atau memberitakan Injil tentang Yesus Kristus yang jadi Tuhan, yang jadi Tuhannya orang Kristen, Tuhan yang hidup dibandingkan Tuhan-Tuhan yang lain yang mati. Jadi dia ada kesan teman kita ini atau brother kita ini nggak suka dengan istilah-istilah teologis yang ruwet-ruwet gitu, brother. Nanti kita masuk ke brother, kasih dulu semacam apalah ya, semacam argumentasi. Apakah ketika kita memberitakan Injil, istilah-istilah semacam duinatur Kristus, hipostatik union, nanti kita akan masuk ke Tritunggal. Tapi intinya saudara kita Edis ini tidak suka dengan istilah-istilah yang ruwet, teologi yang ruwet. Maunya udah tentang Yesus sajalah kita beritakan. Itu bagaimana menanggapi bahwa istilah-istilah ruwet itu justru inilah yang membuat orang jadi tidak tertarik dengan kekristenan? Apa pandangan Bapak terkait bahwa dogma-dogma yang ruwet ini dalam Kristen ini harusnya dibuang, kata dia? Nggak, beginilah, kita ini kan orang-orang yang dikasih Allah akal budi. Ya kan, dan Allah ingin supaya kita mengasihi dia bukan hanya dengan segenap hati, jiwa atau kekuatan, tapi juga dengan akal budi. Ya,
Dengan kata lain ya kita juga harus pakai akal budi kita dong. Nah, untuk belajar dengan mendalam. Kalau masalah kita mau mengemas sesuatu dengan secara sederhana, ya monggo silahkan. Tapi jangan mengubah substansinya. Misalnya para bapak gereja merumuskan satu konsep gitu loh yang lebih efektif untuk menjelaskan Allah yang disaksikan oleh Alkitab. Oke, mereka temukan misalnya Tertullianus, mereka temukan istilah Tritunggal. Wah, bersyukur dong, gitu loh. Bersyukur. Lalu Tritunggal itu bicara tentang apa? Singkatan dari apa? Nah, bahwa Allah itu 3 pribadinya, satu hakikatnya, Allah yang Esa. Jadi pertama-tama kita harus mengakui bahwa Allah itu Esa. Markus pasal 12, ya kan, ayat 29, Yesus menegaskannya, Paulus menegaskan bahwa Allah itu Esa berulang kali gitu loh. Ulangan pasal yang ke-6, ya kan, ayat yang ke-4 bahwa Allah itu Esa. Berulang kali Alkitab menegaskan Allah itu Esa. Tapi Allah yang Esa itu ternyata ada 3 pribadinya di dalam Allah yang Esa itu. Nah, kok 3? Siapa yang buat? Nah, bukan kita yang buat, bukan dikarang-karang, nggak kita kurang-kurangin dan nggak kita tambah-tambahkan. Tapi itu memang sesuatu yang berangkat dari Alkitab yang saksikan. Kenapa 3? Kenapa nggak 4? Ya karena hanya ada 3 yang punya hakikat yang sama, hanya 3 yang punya karakteristik dan sifat-sifat yang sama. Dan Bapa, Putra, Roh Kudus itu 3 pribadi yang berbeda. Kalau kita nggak anggap berbeda, namanya itu oneness. Yang dibilang sama Rudy, oneness. Iya. Oneness itu, gitu loh. Nah, Rudy Yohanes juga kalau saya perhatikan, dia itu percaya Tritunggal, tapi Penjelasannya oneness. oneness. Nah, ini harus hati-hati lah. Ya, ada satu ayat yang keliru banget, nyata banget dia keliru dalam memahami Tritunggal. Jadi Bapa, Putra, Roh Kudus itu 3 pribadi yang berbeda. Misalnya, sebagai contoh, waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, loh, kepada siapa Yesus berdoa? Ya kepada Bapa. Kan kita percaya bahwa Allah itu Tritunggal, gitu loh. Jadi nggak sukar bagi kita untuk memahami itu. Kalau masalah kenapa dia berdoa kalau dia adalah Allah, nah itu masalah lain. Tadi inkarnasi kenosis, gitu loh. Dalam konteks kemanusiaannya, ya dia mengakui Bapa sebagai Allahnya, Allahku, Allahmu. Ya kan, jangan sentuh aku. Ya, waktu Yesus sudah bangkit kan, dia memberi kepada Allahmu, Allahku, Bapamu, Bapakku. Itu kan clear sekali gitu loh. Jadi kalau kita mau mengatakan bahwa kita nggak mau gunakan istilah-istilah itu, istilah-istilah yang rumit, ya monggo silakan. Tapi kami punya cara lain nggak, istilah lain nggak? Jangan jadi dikurangi. Ini aja poin utamanya. Jangan dikurangi substansi kebenaran. Gitu loh, karena bahkan saya nggak jarang menemukan ada orang-orang yang dalam konteks untuk menyederhanakan malah menghilangkan, mengabsurdkan substansinya. Gitu loh, kayak menggunakan analogi manusia. Dalam diri manusia ada tubuh, jiwa, dan roh. Ini Tritunggal. Ini bukan Tritunggal. Oke, ini juga sekaligus brother sedang sekaligus meluruskan juga, atau ini dari sudut pandang kita. Jadi Edis dan Elia Miron membahas terkait dengan bagaimana menjelaskan Tritunggal. Lalu si Elia Miron kasih contoh itu sama seperti saya, tubuh, jiwa, dan roh. Ya ini saya seperti Tritunggal katanya contohnya. Ini di posisi kita keliru ya contohnya. Iya, atau bahasa sederhananya begini, brother. Kan katanya buat gaduh lah istilah-istilah akademis seperti itu. Ya, yang buat gaduh itu bukan istilahnya. Yang buat ribet itu bukan istilahnya, tetapi pemahaman yang salah akan hal itu. Oke. Gitu loh. Jadi yang pertama kita harus menggumuli konsep yang benar itu seperti apa. Karena kalau kita salah memahaminya, itu yang bikin ricu. Itu yang buat ribut, itu yang kita hindari. Makanya di layar belakangnya dia bikin begini, dogmati ribet, rumit dengan Injil sederhana. Iya. Iya itu temanya dia. Iya. Dogma ruwet, rumit sama Injil sederhana. Jadi dia ingin menyampaikan Injil yang sederhana. Bahkan dia angkat case begini. Kalau seandainya ada seseorang yang percaya Yesus, tetapi dia nggak mau percaya hypostatic union, duinatur, entah dogmanya ortodoks, bapak gereja, terus Tritunggal, dibuang semua ke tong sampah kata dia. Tapi orang ini
percaya Yesus, tunduk pada Yesus, melakukan kehidupan Kristus, melakukan semua perintah-perintah Yesus. Bagaimana kita Masuk bisa- neraka nggak kira-kira orang ini? Nah, nanti dulu kalau masalah ke masuk nerakanya. Ini pertanyaan Edi sebenarnya. Masuk neraka nggak orang seperti ini? Iya, nanti dulu masalah itu. Bagi dia katanya nggak masuk neraka. Kita sama sekali nggak menghormati para pendahulu kita. Yang notabene mereka itu lebih dekat dengan sumber awal. Kayak misalnya Tertullianus, ya kan? Bahkan Tertullianus katanya dia yang salah satu yang memformulasikan Tritunggal, tapi dia juga yang meninggalkan kekristenan katanya. Gimana orang mencetuskan Tritunggal tapi meninggalkan kekristenan? Nah, nanti tambah lagi kasus baru nanti, tapi tunggu dulu. Yang tadi buang ke tong sampah ya, itu Iya, saya katanya rasa dia harus dibuang semua ke tong Iya. sampah itu katanya. itu nggak etis, nggak pantas lah kalimat itu. Kita justru bersyukur ada bapak-bapak gereja yang hadir, ya, yang hadir pada waktu itu mengkonfrontir, ya, berdiri untuk membentengi gereja dari semua ajaran-ajaran bidat, ya kan, Arianisme, ya kan, Oneness, ya kan, lalu yang hanya menekankan kemanusiaan Yesus, ya kan, Doketisme, Dokeo, hanya kelihatannya seperti manusia, Ya. lalu yang terang-terangan menolak kealahannya, dan masih banyak lagi. Kita bersyukur dengan adanya bapak-bapak gereja, dan pergulatan yang ada membawa mereka untuk dengan serius memikirkan iman Kristen, sehingga kita bisa dengan dalam gitu loh. Hari ini memahami iman Kristen itu karena usaha mereka, perjuangan mereka, pergulatan mereka. Ada Athanasius dengan rekan-rekannya. Jadi 7 konsili ekumenis utama itu, ya, dari abad ke-4 sampai abad ke-8, ini harta karun bagi kita orang-orang Kristen sampai hari ini dan seterusnya. Ini harta karun yang kita harus jaga. Bagaimana dalam tanda petik mereka merumuskan semuanya itu dengan begitu luar biasa, cakap lah. Ya, mereka bukan hanya pintar, ingat loh ya, mereka bukan hanya pintar menguasai bahasa Latin, bahasa Yunani, bahasa Ibrani, tapi mereka dekat dengan sumber utama. Bagaimana mungkin kita seakan-akan menolak mereka dan mengatakan bahwa semua itu perlu dibuang ke sampah? Itu sesuatu yang konyol rasanya. Nah, yang kedua, oke, nggak kenal pun mereka bapak gereja itu, tapi dengan catatan mereka sungguh-sungguh percaya Yesus, mereka selamat. Udah pasti selamat, gitu loh. Tetapi kan kita dalam pengenalan akan Tuhan itu kan harus bertumbuh. Kan Tuhan yang menghendaki supaya kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Ya. Itu jelas sekali. Nah, kalau kita mau bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, kita akan sampai kepada apa? Poin tentang Allah Tritunggal. Nggak mungkin enggak gitu loh. Jadi pergumulan kita itu kan bukan hanya sekedar bagaimana kita supaya selamat, bukan hanya itu aja dong. Harus dalam dong. 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Baginya lah kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi Tuhan menginginkan untuk kita bertumbuh mengenal Dia. Lalu kita lihat teks-teks lain, misalnya 1 Korintus 8 ayat yang ke-6. Orang kan akan kebingungan membaca ayat-ayat seperti ini kalau tidak dijelaskan Tritunggal. Loh, yang selama ini aku hanya taunya Yesus saja. Ini kok ayat ini ada Bapa, ada Yesus. Ini siapa Bapa, siapa Yesus? Ini kan kita nggak bisa ngomong tentang Tritunggal, gitu loh. Jadi nggak berhenti gitu loh pergumulan kita menjadi Kristen hanya dengan mengakui Yesus sebagai Allah. Karena Alkitab itu harus kita gali. Ini sebuah harta karun, gitu loh, yang nggak akan pernah habisnya ketika kita menggali nutrisinya. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Selanjutnya, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Karakteristiknya sama yang dua tadi ini. Yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Ini yang saya bilang tadi. Apa yang membuat kita berpikir Yesus layak disebut sebagai Tuhan sama seperti Bapa, layak disebut sebagai Allah sama seperti Bapa, karena karakteristik keilahian yang ada pada Bapa ada pada Yesus. Nah, ini juga yang membuat kita mendorong orang seperti Edis untuk nggak hanya berhenti membawa orang percaya bahwa Yesus itu Allah lalu menyelamatkan kita. Ya. Memang itu benar, gitu loh. Tetapi lebih lagi dorong semua orang untuk terus bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Ya. Dan ketika kita terus menggali dan menggali, kita akan sampai kepada persoalan dan keindahan, ya, bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang Tritunggal. Tidak pernah, ya, ada karya ilahi yang tidak dikerjakan oleh Allah Tritunggal. Alam semesta ditopang oleh Allah Tritunggal. Ya, karya keselamatan juga meskipun Yesus yang mati dikerjakan oleh Allah Tritunggal. Tapi ingat ya, bukan Bapa yang mati, Yesus yang mati.
Dalam teologi Israel pun, orang Yahudi pun nggak pernah ada pemahaman bahwa Bapa yang mati. Ya, jadi jelas bagi kita Yesus yang mati. Bapa, Putra, Kudus, ini namanya perikoresis, selalu bersekutu, mendiami bersama-sama, bekerja bersama-sama dalam semua karya ilahi yang ada. Misalnya Injil Yohanes. Kalau kita lihat Injil Yohanes, bagaimana mungkin kita bisa memahami dengan baik Injil Yohanes kalau nggak percaya Tritunggal? Ada Bapa mengutus Anak, Anak mengutus Roh Kudus. Misalnya Yohanes pasal yang ke-15, brother. Yohanes pasal yang ke-15 ayat 26. Ini kan clear. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi ada Roh Kudus, ada Bapa, ada Yesus. Nah ini bagaimana? Gitu loh. Lalu orang-orang Kristen yang tadi yang hanya gitu loh dicekokin Yesus menyelamatkan, Yesus adalah Allah. Lihat ayat ini kebingungan lah. Betul. Jadi kita harus hati-hati dalam mengeluarkan sebuah kalimat gitu loh. Kayak tadi latar belakang background dia waktu diskusi itu di TikTok atau di YouTube ya. Dogmatik rumit, Injil sederhana. Ini maksudnya apa? Ada memang konteks di mana Allah itu ya terlalu sederhana sampai tidak ada orang yang merasa nggak ada orang yang perlu merasa terlalu bodoh sampai dia nggak bisa paham. Saking mudahnya kesaksian Alkitab tentang Allah itu. Tapi nggak ada ya orang yang bisa bermegah diri sekalipun dia pintar sepintar-pintarnya, lalu merasa bahwa dia bisa memahami Allah secara seutuhnya, secara sepenuhnya. Karena apa? Ada juga bagian yang ribet-ribetnya, bahkan melampaui akal kita. Kan itu kan pengalaman Agustinus, saudara. Dia merasa bahwa dia bisa menjelaskan Allah Tritunggal itu dengan sempurna. Lalu suatu kali ada pengalaman spiritualnya, dia pergi ke pantai, dia temukan anak kecil lagi menggali lubang. Lalu ditanya mau apa kan itu? Aku mau pindahkan air laut itu. Yang rupanya itu pengalaman di mana dia disentil oleh Tuhan, adalah malaikat gitu loh. Bahwa sama seperti kamu dong, ya kan? Kamu mencoba untuk menyelami Allah dengan sempurna dengan pikiran kamu yang terbatas itu. Kalau laut itu nggak bisa dimasukkan ke sini, apalagi Allah dimasukkan ke sini bagaimana? Nggak masuk akal. Jadi ada sisi melampaui akalnya Allah itu, gitu loh. Jadi jangan alergi gitu loh. Kalau ada hal yang nggak bisa kita jelaskan dengan sepenuhnya. Tapi kalau yang bisa dijelaskan, jelaskan seterang-terangnya. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah, dia satu-satunya yang bisa menyelamatkan, tidak ada yang lain di bawah kolong langit ini. Kisah Rasul 4 ayat 12, tidak ada yang bisa menyelamatkan selain Yesus. Keselamatan hanya datang dari Yesus Kristus. Itu terang, jelas, sederhana. Suarakan sejelas-jelasnya. Iya, jadi nampaknya memang teman kita, kawan kita ini tidak begitu suka dengan istilah-istilah yang ruwet-ruwet. Jadi bagi dia itu justru membuat banyak orang atau orang-orang yang ingin mengenal Yesus ini jadi kok misalnya lah istilah anak kok Tuhan beranak gitu-gitu, sampai ada istilah siapa nanti bidannya gitu-gitu dari mereka. Mungkin pertanyaan yang akan lebih ini dari kita ya, akan lebih mendalam adalah bagaimana kita menjelaskan Tritunggal. Misalnya istilah Tritunggal pun kan nggak ada di Alkitab. Bagaimana kita menjelaskan Tritunggal ini walaupun dia ruwet dalam kacamata orang yang belum diterangi oleh Roh Kudus, bahkan yang sudah diterangi oleh Roh Kudus pun masih bergumul untuk menjelaskan Tritunggal ini secara paten dalam pengertian Alkitabiah lah gitu. Bagaimana menjelaskan Tritunggal masih satu hakikat, tiga pribadi. Ini pribadi ini bagaimana menjelaskannya, brother? Mungkin dari versi kita, dari apa kata Alkitab seperti apa? Sebelum nanti aku lebih jauh, kita udah lumayan nih, udah mau sejam lebih kita udah. Sebelum lebih jauh, aku ingin brother menjelaskan sedikit terkait dengan juru selamat, karena ada satu kutipan dari perdebatan mereka itu dari Yesaya pasal 43 ayat 11 itu bahwa Tuhan huruf besar di situ dialah juru selamat. Jadi hanya Bapa yang juru selamat. Yesus hanya sebagai pelaksana lah istilahnya. Nah, bagaimana sesungguhnya kita menjelaskan terkait Tritunggal, konsep Tritunggal ini, brother? Sehingga kemudian teman-teman kita apologet di sana yang
dipakai oleh Tuhan memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya, juga tidak take it for granted, tidak semacam udahlah aku cari yang mudah-mudah sajalah menjelaskannya. Udah lu percaya Yesus deh. Karena Yesus Tuhan, Yesus Mesias, Yesus bisa menyelamatkan. Tapi Tritunggal ini tidak dijelaskan. Nah, bagaimana kita menjelaskan, mengedukasi lah ke jemaat lebih khususnya terkait apa dan bagaimana itu Tritunggal, lalu menjelaskan yang dimaksud pribadi di sini itu bagaimana sih? Ya, makanya gini, brother. Sebelum kita mengeluarkan statement, sebelum kita mengkonfrontir sesuatu, pastikan dulu kita pahami sesuatu yang mau kita konfrontir. Itu dulu, itu dari sisi etisnya. Karena jangan sampai yang ada kita memperlihatkan kebodohan kita soal itu sih. Istilah Tritunggal memang sampai kapanpun nggak akan kita temukan. Ya. Tapi bukan berarti itu nggak benar. Karena kita membangun teologi berdasarkan konsep rumusan isi. Isinya ada, rumusannya ada, konsepnya ada dalam Alkitab. Istilah Tritunggal kan hanyalah sebuah upaya Bapak Gereja untuk memudahkan kita memahami Allah yang disaksikan oleh Alkitab. Tetapi kita kan nggak bisa membantah bahwa Alkitab itu memang menyaksikan ada Bapa, Putra, Roh Kudus sebagai 3 pribadi yang berbeda. Ya. Oh, itu yang buat saya ribet, itu yang buat saya tuh malas, itu yang membuat orang jadi menolak karena apa? Ruwet, ribet. Iya. Nah, tapi tunggu dulu. Nanti dulu masalah ketidaksanggupan, ketidakkemampuan kamu. Tapi ini dulu bahwa kamu tidak bisa menyangkali bahwa Alkitab menyaksikan kebenaran itu. Itu dulu gitu loh. Ya. Masalah apa itu pribadi, apa itu hakikat nanti dulu. Tapi Alkitab menyaksikan Bapa, Putra, Roh Kudus itu memang 3 pribadi yang berbeda. Misalnya ini berada, ini sederhananya aja. Case-nya dari Alkitab. Waktu Yesus berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Kalau Yesus dan Bapa bukan pribadi yang berbeda, kita nggak menganggap itu pribadi yang berbeda, kan konyol. Kita mau sebut apa Yesus? Dia ngomong sama siapa? Kalau Yesus itu adalah Bapa adalah Yesus. Terus gimana coba? Gitu loh, dia bisa berteriak begitu, berseru begitu karena ada pribadi yang lain di luar dirinya. Dan pribadi juga, gitu loh. Pada umumnya kita memahami pribadi itu seperti ini, ada pikiran, perasaan, kehendak itu udah pribadi. Ya. Pikiran, perasaan, kehendak itu udah pribadi. Malaikat tidak bertubuh seperti kita, fisik gitu loh. Tapi juga adalah pribadi, karena apa? Punya pikiran, perasaan, kehendak. Pada Allah ada pikiran, perasaan, kehendak. Pada pribadi Bapa, Putra, Roh Kudus itu ada pikiran, perasaan, kehendak. Kayak tadi kehendak Yesus di Taman Getsemani itu untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah pribadi, gitu loh, nggak diindahkan oleh Bapa. Bapa adalah pribadi, keinginannya pada waktu itu. Karena apa? Karena dalam kekekalan sudah jelas gitu loh settingan Bapa. Allah menyelamatkan umat manusia melalui anaknya. Ini adalah grand design dari kekal, gitu loh. Dalam kekekalan yang memang tidak harus dieksekusi supaya manusia pada akhirnya selamat, dan hebatnya Yesus menundukkan dirinya dan taat sampai mati. Filipi 2. Jadi apa kualifikasi sesuatu itu bisa disebut Allah? Itu lebih tepat. Karena apa? Karena ada sifat maha kuasa, sifat maha adil, ya kan? Lalu maha tahu. Jadi ada quality gitu loh pada sesuatu itu. Jadi Allah itu adalah sebuah jenis, ya kan? Hati-hati nih, Allah itu sebuah jenis. Ya. Untuk menyatakan jenisnya. Oke. Misalnya bakung, melati. Ya itu kan jenis dari apa? Bunga. Iya, iya. Misalnya rusa, harimau, itu jenis dari apa? Binatang. Binatang ya. Nah, kita ini ada Bang Liandri, ada brother, ada aku. Ya, kita ini apa? Manusia. Ya. Tapi siapa yang baju coklat itu? Bang Liandri. Itu siapa? Who? Oke. Itu menyatakan kepribadiannya. Who? Siapa di balik dari baju biru itu misalnya? Ya kan? Siapa pemilik tambar tuku itu? Ya. Itu kan Ya. siapa pemiliknya? Itu udah pribadi siapa? Gitu loh. Gitu, brother. Oke. Itu sangat-sangat clear lah ya menurut aku. Jadi perdebatan mereka ini bisa menjadi salah satu masukan juga buat kita, sekaligus kita juga saling melengkapi teman-teman ini. Ada satu teks, brother. Mungkin ini bisa berelaborasi terkait dengan Yesaya tadi yang aku kutip. 43 ayat 11. 43 ayat 11 bahwa boleh baca lagi aja. Bentar ya.
akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Bapa juga juru selamat. Jadi yang menjadi fokusnya adalah Tuhan huruf besar di sini. Ini menunjuk kepada Bapa katanya. Ya. Jadi bahwa yang juru selamat itu ya hanya Bapa. Tidak ada juru selamat selain daripadaku. Ya, gini. Bagaimana kita memahami teks ini gitu? Ya. Kan perjanjian lama secara khusus waktu membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, Allah itu digambarkan sebagai penebus. Allah digambarkan sebagai juru selamat. Soalnya ini juga jadi salah satu polemik yang cukup panjang kan di sepanjang tahun ini, tahun lalu, bahwa ada juga senior kita lah yang berkata bahwa Yesus itu hanya juru selamat pelaksana lah. Ya, ya. Gitu. Dia itu yang juru selamat itu Bapa. Ya. Yesus itu hanya metonim yang Ya. melaksanakan karya juru selamat. Ya. Allah sebagai juru selamat juga bisa diartikan dalam pengertian tadi ketika membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Keluar dari perbudakan Mesir. Tapi ketika kita masuk dalam perjanjian baru, Yesus digambarkan sebagai juru selamat dalam konteks karya yang jauh lebih besar sifatnya. Di mana Yesus menebus setiap kita dari perbudakan dosa yang membawa kita kepada kebinasaan. Gitu loh. Jadi either itu Bapa maupun Yesus itu bisa disebut sebagai penebus. Gitu loh. Karena memang hanya Allah yang bisa menyelamatkan. Yang tadi aku katakan brother, terkait dengan bukan soal Yesus itu Tuhan, Bapa Tuhan, bukan soal itunya, tapi apa yang membuat Yesus bisa disebut Tuhan dan setara dengan Bapa? Karena sifat-sifat yang ada pada Bapa itu ada pada Yesus. Itu ya. Gitu loh. Karena dia juga hadir untuk menyelamatkan umat manusia dengan skala yang jauh lebih besar. Kalau dalam perjanjian lama tadi Keluaran, Allah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir setelah 430 tahun mereka diperbudak. Nah sekarang perbudakan manusia, perbudakan dosa. Manusia itu telah di bawah satu kuasa dosa, kuasa maut. Lalu Yesus hadir untuk membebaskan umat manusia yang harusnya binasa lewat kematian dan kebangkitannya. Yesus layak disebut sebagai penebus atau juru selamat. Ya, dan itu banyak sekali teksnya. Banyak sekali teksnya. Tadi kan salah satunya adalah Lukas pasal 2 ayat yang ke-11, Markus pasal 10 ayat 45. Ya kan, dan teks-teks yang lainnya. Sip. Mungkin menutup perbincangan kita inilah, brother. Atau brother ada yang mau sampaikan lagi? Udah, mungkin pertanyaan-pertanyaan yang lain. Oke. Pertanyaan yang lain mungkin dari aku terkait dengan Tritunggal yang masih agak ngegantung nih, brother. Aku agak shock tuh. Jadi teman kita Edis ini kan ngasih contoh. Misalnya nih, ada seseorang yang percaya Yesus, terima Yesus, tapi kemudian dia nggak mau. Pusing aku belajar tentang Tritunggal. Kayaknya kalau tentang Tritunggal ini justru membuat aku jadi susah untuk mengenal Tuhan. Udahlah, aku pokoknya submit hanya kepada Yesus. Hanya kepada Yesus lah. Dan tujuan akhir kita kan hanya percaya Yesus. Ya justru dia akan bingung ketika baca Alkitab, kok ada Bapa, ada Roh. Bagaimana coba? Terbalik dong. Justru kalau dia nggak baca Tritunggal, yang ada kebingungannya jauh lebih besar lagi. Gitu loh. Kita nggak bisa Gitu pungkiri. Iya dong, sebaliknya dong. Kita nggak bisa pungkiri. Orang nggak ada ceritanya belajar sekali langsung bisa paham semuanya. Nggak ada itu. Apalagi konteksnya itu Tritunggal. Kalau mau kita kategorikan makanan, ini makanan keras. Jadi loh, kalau bisa memang ketika berapologetika jangan suguhkan sesuatu yang keras dulu. Gitu, tekankan satu poin aja, misalnya kebangkitan Yesus. Sertakan bukti-buktinya yang sangat kuat, ya kan, baik dari pihak lawan maupun pihak sekutu sama-sama mengakui bahwa Yesus yang mati dan bahkan bangkit, diceritakan, ya kan. Marabar Serapion, misalnya kan, Talus, Plegon, bahkan keadaan cuaca pada waktu itu digambarkan oleh bukan pengikut Yesus dari abad pertama, abad kedua gitu loh. Jadi kuat sekali data-data tentang kebangkitan Yesus. Jelaskan aja ini, gitu loh.
Nanti mulai berangsur-angsur lah ketika mereka sudah teryakinkan masuk ke Kristen, lalu kita bawa Allah pelajaran yang lebih berat ya tentang Tritunggal misalnya. Jadi kalau dia bilang itu ribet, justru akan ribet lagi ketika buka Alkitab. Kenapa ada apa ini? Kenapa ada Roh Kudus ini? Lalu ketika Yesus naik ke surga, matilah kita. Bagaimana kita ini? Tuhan Yesus bilang, aku nggak meninggalkan kau sebagai yatim piatu. Aku akan mengirim penghibur yang lain, ya kan, yaitu Roh Kudus, gitu loh. Ya kan clear gitu loh. Jadi janganlah ya kita menggampangkan sesuatu yang sulit dan menyulitkan sesuatu yang gampang. Jadi memang konsekuensi logis dan teologis dari seseorang yang percaya kepada Yesus tidak bisa tidak, dia akan satu paket, dia belajar di Tritunggal. Iya dong. Jadi itu satu-satu nggak bisa dipisahkan. Nggak bisa dipisahkan ya. Iya. Kalau ada orang yang berkata, aku nggak maulah belajar Tritunggal, aku capek, lebih susah aku menghadapi istriku dibanding belajar Tritunggal. Ya aku yang penting percaya Yesus aja lah gitu, karena Yesus ini yang menjadi juru selamat. Percaya dia masuk surga. Nah, ada satu pertanyaan Edis yang lucu. Kira-kira nih ada satu persidangan lah misalnya, dia buat percakapan imajiner begitu. Ada satu persidangan di surga. Lalu tiba-tiba ada orang datang, lalu hakimnya berkata, "Oh, kau cuma percaya Yesus. Rupanya kau tidak mengerti tentang Tritunggal, hipostatik union. Rupanya kau tidak mengerti tentang Karena kau nggak ngerti, kau binasa. Kau kayak masuk neraka." Iya, apakah orang-orang demikian masuk neraka, kata dia? Ya sebenarnya gini. Bagi saya dia tetap masuk surga, kata. Ya, kalau saya mau bahasakan begini sama Edis TV secara khusus. Lengkapilah gitu loh pengetahuanmu tentang kekristenan. Ini dulu yang pertama, Bro ya. Apa yang mewarnai Kristen sebagai Kristen? Kepercayaan bahwa Alkitab adalah firman Allah. Ya. Yesus adalah Allah. Allah itu Tritunggal. Ya. Ini adalah ajaran-ajaran inti dari kekristenan yang sudah diyakini dari sejak awal. Bahkan isi dari 7 konsili ekumenis utama itu kan ini tentang kristologi, tentang Tritunggal secara khusus. Yang paling banyak didiskusikan, dipersoalkan dan dirumuskan gitu loh. Jadi ya udah, kalau ini yang menandai kekristenan sebagai Kristen itu, ini intinya, ini jantungnya, ya udah jangan diganggu gugat lagi gitu loh. Udah stop gitu loh. Ya. Tinggal kamu mewariskan aja. Kalau kamu merasa bahwa untuk yang konteks menghadapi Muslim lebih tepat menjelaskan Yesus terlebih dahulu, ya it's okay. Ya. Tapi itu tidak membuatmu jadi berkesimpulan ya Allah Tritunggal nggak usah. Itu yang nggak tepat. Ya. Gitu loh. Karena bagaimanapun ketika dia buka Alkitab, kan nanti kalau dia Kristen kan pasti buka Alkitab. Terus mau bagaimana kamu nanti menghadapi mereka yang ketika buka Alkitab malah kebingungannya jauh lebih besar daripada yang kamu pikirkan. Yang tadi, kok ada Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus, ini bagaimana ini? Ini sih asumsi. Nampaknya kawan kita di sini juga tidak berpikir sejauh sana. Yang penting percaya Yesus, tidak berpikir bahwa dia harus dibimbing untuk masuk di dalam dimuridkan masuk ke dalam gereja, brother. Ya. Jadi dia nggak kepikiran bahwa setelah orang yang dibawa kepada Yesus, ya dia harus diberi makan, dia harus mengerti Injil lebih dalam, siapa itu Yesus, kemudian siapa itu Allah Tritunggal, apa isi Alkitab gitu. Nampaknya ini sih asumsiku secara pribadi ya, sorry bro. Nampaknya dia terkesan tidak memikirkan next-nya gitu. Ketika kita mengakui Yesus sebagai Allah pun dalam tanda petik kan nggak boleh kita berpuas diri. Yesus yang adalah Allah itu siapa bagi kita? Ya. Kan Alkitab itu bukan gini loh, buka sekali udah selesai langsung kita kuasai semua. Nggak ada begitu. Gitu loh. Jadi Alkitab itu memberikan banyak sekali materi tentang Yesus yang notabene kita harus gali semua dan nggak akan ada habis-habisnya. Betul. Gitu loh, mengenal Yesus yang kamu pandang sebagai Allah pun itu butuh waktu yang panjang kali. Betul. Bahkan selama-lamanya pun kita nggak akan mungkin bisa mengenal dia dengan sempurna. Ya, setuju. Gitu loh. Jadi kalau kamu merasa cukup udah aku ini sebagai Allah udah selamat. Bukan hanya itu aja kekristenan itu.
Bisa jadi Yesus yang lain itu ya. Iya, hati-hati. Karena nanti kan dalam pergulatan tadi, konsili tadi, diakui Yesus sebagai apa ini? Nah, makanya aku bilang tadi kita bersyukur, jangan buang ke sampah dong pandangan Bapak Gereja. Ya. Justru kita bersyukur gitu loh. Pandangan kita dilengkapi oleh mereka gitu loh. Jadi Yesus yang dekat dengan Injil itu Yesus yang adalah juru selamat, satu-satunya yang bisa menyelamatkan. Dia adalah Allah, dia adalah Tuhan. Dia bukan manusia jadi Tuhan, dia Tuhan yang jadi manusia. Dia setara, dia kekal. Ko-equal, ko-eternal dengan Bapa. Kan jelas, clear. Ini Yesus yang dirumuskan dalam konsili-konsili ekumenis. Nah, ini bisa kita dapatkan dari mana? Dari mereka yang bertarung gitu loh, melawan pengajar-pengajar sesat pada waktu itu. Ya. Oke, aku rasa cukup lah Brother ya. Brother mungkin bisa kasih closing statement sekaligus mengajak teman-teman kita semua ini. Ya tentu motif dan tujuan kita bukanlah menggurui dan juga bukanlah dalam hal ini mau ayo kita istilahnya kalau dalam bahasa sekarang tuh kita pansos mumpung ini lagi viral. Tapi ini konteks kita lah sekaligus mengajar, mengedukasi jemaat kita yang terkasih Gereja Christ Community khususnya, dan juga orang-orang percaya dan orang yang belum percaya. Ada banyak juga orang kebingungan ketika menonton mereka berdiskusi itu. Nah, biarlah kita menjadi salah satu opsi alternatif lah untuk melihat Injil itu dalam frame yang lebih bibliologis, lebih biblika, dan juga bisa dari sisi-sisi filosofisnya tadi Brother juga jelaskan. Dari Brother, terakhir lah ini. Apa yang harusnya, atau Brother juga kan apologet, sikap seperti apa yang harus kita refleksikan, yang harus kita kedepankan ketika kita sebagai seorang apologet untuk mengajar sekaligus memberitakan Injil tentang Kristus ini, supaya juga jangan sampai kita ribut satu sama lain lah. Masa sesama anak Tuhan kita ribut gitu. Bagaimana nanti iman yang lain atau orang lain melihat kita? Tentu kita harus jadi contoh, jadi garam dan terang. Kita juga harus kalau dalam nasihat Paulus kepada Timotius itu harus cakap mengajar. Gitu, bukan pemarah tapi peramah gitu. Nah, bagaimana kita bisa membawa apa yang kita percayai ini bukan sekedar tahu apanya, tapi mengapa dan bagaimana kita harusnya mengajarkan Injil ini. Kita harus keluarkan semua potensi kita, talenta kita yang Tuhan berikan, ya kan, bagi setiap kita. Jadi mainkanlah bidang kita masing-masing dengan maksimal, perankan gitu loh. Mainkanlah bidang kita masing-masing, betul. Kalau bahasa Medannya kan. Mainkanlah gitu loh apa yang Tuhan sudah percayakan sama kita secara maksimal, tetapi ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Jadi ya kita memang harus membawa sebanyak mungkin orang untuk percaya kepada Kristus. Tetapi buatlah mereka yang percaya kepada Kristus menjadi para pemikir. Yang notabene nggak bisa, kita nggak pintar sebagai pengajar, sebagai apologet, harus pintar supaya mereka yang percaya itu juga ada isinya gitu loh. Ada isinya. Nah, isinya dengan apa? Pengetahuan tentang keselamatan, tentang kristologi, tentang Tritunggal. Karena hidup ini bukan hanya tentang masuk surga, ya. Hidup ini bukan hanya tentang masuk surga, gitu loh. Selama kita hidup, Alkitab sudah dikasih sama Allah, kan bukan tanpa tujuan untuk kita mengenal Dia lebih dalam. Nah, Alkitab itu kan kaya sekali gitu loh, memperkenalkan kepada kita tentang Allah yang Tritunggal itu. Ya itu juga bagian dari kerinduan Allah atas setiap kita, supaya kita menggali kekayaan tentang Allah itu gitu loh, yang disaksikan oleh Alkitab. Nah, jadi bahwa setiap orang datang kepada Kristus menjadi percaya, meskipun itu adalah pekerjaan Roh Kudus ya, 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-3. Ya, kita hanyalah alat di tangan Tuhan. Lalu kita harus mengedukasi mereka supaya mereka menjadi orang percaya yang pemikir gitu loh, yang berpikir, menelaah, mengurai segala sesuatunya dengan baik, mengerti dan mempraktekkan doktrin-doktrin yang dipelajari, sehingga mereka bukan hanya sekedar cakap berdiskusi, tapi juga cakap melakukannya, gitu. Ada itu sudah selesai? Sama ada... ya paling gini loh, ya senang lah
Apalagi ini kan apologet muda, bener. Betul. Yang tampil ini apologet muda yang notabene masih panjang lah perjalanan mereka, dan semoga mereka terus disertai, dipelihara, diberkati oleh Tuhan. Amen. Mereka terus juga menggali, jangan berpuas diri, karena seorang apologet yang hebat itu adalah seorang yang terus belajar, ya. Terus dia mempersiapkan diri. Dia mungkin sudah menemukan satu jawaban atas sebuah pertanyaan, tapi gali lagi, siapa tahu ada jawaban yang lebih meyakinkan, lebih mantap dari jawaban yang sudah kita temukan. Terus melatih diri kita, terus belajar untuk rendah hati, belajar dari yang lainnya juga. Kalau kita salah, we have to admit it gitu loh. Kita harus mengakuinya gitu loh. Apa yang susah, apalagi untuk yang begini-begini gitu loh. Jadi akui dulu bahwa Allah itu Tritunggal, karena itu adalah tonggak dari kekristenan yang sudah diyakini oleh Bapak Gereja dan kekristenan awal. Jadi kita nggak bisa sangkali kalau masalah ribet atau sulit itu kan nomor 2. Tapi kalau itu adalah kebenaran yang disaksikan oleh Alkitab, nah itu mutlak untuk kita akui gitu loh. Masalah bagaimana kita memahami itu nomor 2. Ya, kita mau membingkainya dengan sederhana, dengan akademis, ya silakan, kan masing-masing itu punya kemampuan. Nah, saya mau bacakan satu ayat ini yang sangat familiar sekali, 1 Petrus 3 ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Nah, itu kan tentang ilmu kan? Ya kan, kita persiapkan diri kita, pengetahuan kita, ilmu kita. Lalu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Ini sikap. Dan dengan hati nurani yang murni. Nah, ini sikap ya. Jangan sampai orang menolak kekristenan hanya karena sikap kita yang tidak lemah lembut, tidak lembut, kasar, ya kan, dikit-dikit kata umpatan, ya kan, sampai binatang keluar apa segala macam. Janganlah. Kok anjing kau? Itu agak lain. Kok ada bau anjing di sini? ada anjing tuh ya? Janganlah ya. Jadi kita usahakanlah sesantun mungkin kita dalam berapologetika. Oke, thank you so much, brother. Jadi apa yang kami sampaikan ini atau apa yang kami diskusikan ini tentu kiranya bisa menjadi berkat dan juga bisa membuka wawasan kita, sekaligus menambah atau melengkapi apa yang sudah dibahas oleh teman-teman kita yang sedang viral sekarang ini. Dan jemaat Tuhan, percayalah bahwa kami juga masih terus belajar. Kami juga ya kalau ada salah-salah mohon maaf, apalagi ini sudah mau Natal, udah mau akhir tahun. Semangat terus melayani Tuhan. Apa yang kau kerjakan di dalam Tuhan pasti diberkati oleh Tuhan. Buat kawan-kawan apologet, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami pamit undur diri. Shalom, mantap.